Oke guys, video ini disponsori oleh W7. Ya, W7 sendiri itu adalah home industry, mengerjakan sepatu bola, futsal, olahraga, fashion, brand saya sendiri. Untuk detail produknya kalian bisa kepoin gitu ya, dengan follow Instagram W7ID, atau kalian bisa beli ya produk-produk W7 dengan klik link di deskripsi atau di pin komen. Ya guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes. Di channel saya kali ini saya bakal preview produk yang sudah saya beli. Ini sepatunya itu aku beli bekas ya, udah aku buka duluan karena tujuannya memang preview dan ya sedikit ngasih tahu ke kalian gitu ya, untuk seri colorway yang ini itu seperti apa dari segi detail dan desainnya gitu ya. Dan seperti biasa di pertengahan video saya bakal fitting sepatu ini, jadi saya bakal jelaskan secara feel saat dipakai. Dan ya kembali lagi, aku ini beli bekas gitu ya, cukup worth it juga untuk dibeli menurutku. Kembali lagi aku suka banget untuk seri Mizuno itu, seri Morelia seperti ini gitu ya, versi klasiknya. Apalagi aku pernah pakai atau pinjem ya sepatu teman saya yang seri MIJ-nya itu bener-bener enak banget gitu ya, karena full kali ya. Dan ya ini versi elite, cuma ini made in Vietnam ya. Jadi di bawah satu strip grade di bawah MIJ ya. Dan oke, seperti apa detailnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, di depan kalian sudah ada sepatu Mizuno Morelia 2 Elite ya. Dan ini aku belinya itu bekas ya. Dan sebetulnya dapat boxnya, cuma ini bukan box orinya ya, ini box Neo Beta ya. Ya size-nya mungkin sama tapi ini beda ya. Kalau Morelia 2 Elite ya, ya made in Vietnam itu boxnya seperti ini. Dan sepatunya yang ini gitu ya. Sama sih, ini sama-sama made in Vietnam. Oke, ini aku dapat harganya murah banget ya. Harga retailnya itu kan 2,2an kalau nggak salah gitu ya. Cuma ada yang jual 1,7, 1,8, 1,9 macam-macam. Beda toko beda harga, dan aku lihat di fisik harganya ya sekitar 2,2an lebih lah ya. Dan untuk seri Pro-nya sendiri kemarin kepikiran untuk beli seri Pro gitu ya, karena Pro-nya kan ya dapat kulit Kalea gitu ya, cuma nggak sampai full seperti made in Vietnam gitu ya, atau yang versi elitnya gitu ya. Dan nyari-nyari iseng ya di toko orange ya, di Shopee ada yang jual harganya di bawah retail banget gitu ya. Dan ya udah aku coba tanya, ya dapet deh ya. Yang jelas aku dapat di bawah harga 1 juta ya ini ya. Bener-bener murah, bener-bener worth it untuk dibeli, apalagi ini warna yang cukup baru gitu ya. Keluarnya itu tahun ini, tahun 2024 ini. Oke, dari kaki bagian luar seperti ini, depan seperti ini, kaki bagian dalam seperti ini, dan belakang seperti ini. Oke, jelas produk Morelia 2 gitu ya, atau versi klasik gitu ya, baik MT maupun 2 Elite ini ya, terutama yang Elite ya, bukan yang Pro, tapi yang Elite atasnya Pro atau di bawahnya MIJ ya, itu hampir 90% itu Kalea ya, bahan kulit. Dan yang jelas ini bahan full Kalea ya, dari kaki bagian depan, quarter, terus sampai ini ya perbatasan bagian heel itu Kalea. Terus kita dapat logo Runbird seperti ini bagian tengah Mizuno, dan font Morelia seperti ini. Terus untuk kondisi sendiri ini cukup bagus ya, hampir 90% ya. Ya ada den-den seperti ini ya, goresan-goresan seperti ini. Maklum ini suatu bekas ya, tapi kualitasnya cukup oke. Dan kurang lebih untuk kaki bagian luar seperti ini ya. Ya. Dan aku emang suka seri Morelia 2 ini karena ya dominasi Kaleanya itu ya. Jadi untuk durability jelas oke gitu ya. Dan oke, kita pindah ke kaki bagian depan. Depan seperti ini, benar-benar soft. Kemarin datang ya, aku bersihin dulu, dan Kaleanya benar-benar soft banget ya. Meskipun ini ya kurang diminyakin gitu ya, kurang dikasih baby oil,
gitu ya, makanya agak kaku sedikit gitu ya. Dan overall untuk stitching rapi ya, detailing juga oke. Tekstur ya, aku suka. Terus yang jelas untuk Morelia 2 seperti ini, versi klasik dari dulu sampai sekarang ya, lidahnya terbesar seperti ini, model yang lidah pendek ya, tali pipih ya, dan kurang lebih untuk kaki bagian depan kurang lebih seperti ini ya. Kita pindah ke kaki bagian dalam seperti ini, sama seperti kaki bagian luar. Untuk segi detail model ya sama gitu ya, nggak ada tulisan Morelia seperti di kaki bagian luar. Terus listnya list kuning gitu ya, menyatu ke bagian back tab, dan logo runboardnya sendiri ini merah gitu ya, sedikit ke oren-orenan. Kita pindah ke kaki bagian belakang seperti ini bahan sintetik ya. Terus bantalan ini bagian back tab juga bahan sintetik, bertekstur seperti ini. Kita pindah ke bagian insole-nya. Insole-nya karena ini udah sering dipakai, jadi tulisan Moreliannya hilang ya, tapi nggak ada masalah. Terus di bagian bawah insole-nya seperti ini, full plastik ya untuk boardnya. Jadi untuk durability, stability ini salah satu yang terbaik gitu ya di kelasnya. Dan di bagian padding dan bagian heel untuk bahan busa pas ya, pelapisnya bahan suede ya, sintetik dengan tekstur suede ya. Terus lapisan bagian upper juga hampir single layer aja ya, terutama di bagian panel quarternya, bagian farmnya ini empuk ya, empuk banget. Kita pindah bagian outsole-nya seperti ini ya, cukup oke ya. Dan untuk warna yang baru ini hampir nggak ada pakunya, karena di versi yang lama ya, di keluaran yang agak lama ini ada paku-pakunya di bagian ujungnya. Dan sopletnya juga sama ya, pakai versi yang agak klasik seperti ini, versi yang sedikit berbeda ya. Ini dipakai versi yang made in Jepang ya kalau nggak salah. Jadi made in Jepang seperti ini. Ini aku beli yang versi merahnya ini 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, atau 1,5 tahun yang lalu ya. Jadi emang agak ada perbedaan ya, seperti ini. Dan kurang lebih untuk segi detail outsole-nya seperti ini ya, nggak ada pakunya, nggak ada masalah menurutku. Oke, coba kita timbang di size ini nih, size 40 ya. Ya 40, kamu bisa lihat sentimeternya 25,5. Jadi ya sama seperti yang inilah, ini size 40 juga, sentimeternya 20,5. Dan oke, kita coba timbang di size 40, kira-kira kita dapat berapa ya. 207 gram ya di size 40 ya. So, seperti apa detail saat sepatunya dipakai? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, ini langsung aku coba ya, fitting. Dan karena ini aku beli bekas, jadi tem break in ya, langsung cepet ya, ini langsung cepet banget, bener-bener langsung pas ya di kaki ya, ini langsung pas. Khas sepatu bahan kulit emang ya, kayak langsung mengikuti bentuk kontur dari kaki ya. Oke, kaki sebelah kiri. Oke, seperti ini. Enak ya, makanya aku suka banget untuk koleksi Morelia, terutama Morelia versi klasik ya. Ya emang agak berat, tapi ya menurutku nggak ada masalah, karena aku suka sepatu kulit itu karena nyaman di kaki ya. Terus kedua, durability juga oke. Ketiga, modelnya itu timeless gitu ya, dibanding koleksi sepatu bahan sintetik yang resiko
crack gitu ya. Aku lebih prefer sekarang beli sepatu ban kulit gitu ya. Oke, kurang lebih dari kaki bagian depan seperti ini untuk tampilannya. Kaki bagian dalam ya, kurang lebih seperti ini. Kaki bagian luar sebelah kanan seperti ini. Belakang ya. Kaki bagian luar sebelah kiri dan depan. Dan ini aku pakai langsung pas ya, langsung enak. Ya, karena ini sentimeternya 25,5, ya jelas ada sedikit kelebihan gitu ya. Di bagian depan sedikit ya, 1 jempol, tapi bagian kanan kirinya ini full ya. Ini pas, enak. Dan ya ini aku suka ya untuk seri Morelia. Terutama versi klasiknya ya, aku suka. Neo ya aku suka, tapi sekarang lebih prefer aku lebih suka seri yang klasiknya ya. Modelnya itu timeless gitu ya, dari tahun 90-an sampai sekarang ya modelnya seperti ini gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk tampilannya saat di fitting dan dipakai. Nah itu dia detail dari Mizuno Morelia 2 ya, Elite ya, made in Vietnam. Oke, untuk first impression cara masukin kaki dan satunya kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Untuk feel sendiri ini benar-benar enak. Tipe outsole-nya ini kan emang untuk kaki yang lebar, jadi benar-benar langsung napak lega gitu ya. Terutama untuk kaki saya yang lebih ke mid, nggak terlalu lebar, ini pas, enak, nyaman. Dan karena ini sepatunya itu aku belinya bekas gitu ya, jadi nggak butuh waktu lama untuk adaptasi dengan sepatunya. Jadi time breakdownnya itu benar-benar cepat gitu ya. Terus untuk model dan desain dari angka 1 sampai 10, ini 10 ya. Aku suka warnanya, kombinasi warna dasarnya putih gitu ya, terus logo Runbird-nya ini merah gitu ya. Aku suka, dan emang salah satu sepatu incaranku gitu ya untuk colorway yang ini. Dan ya ini benar-benar keren gitu ya dari segi model dan desain. Jadi yang ada warna putih terus ada kombinasi birunya itu keluaran terbarunya seri Mugen Pack itu juga keren ya. Dan sempat aku incar juga, cuma untuk versi pro-nya gitu ya, karena aku pengen nyoba versi pro-nya itu seperti apa gitu ya. Dan dari kenyamanan dari angka 1 sampai 10, ini 9,5 menurut dia salah satu sepatu klasik yang ada di pasaran ya, yang terbaik menurutku ya. Ya ini bisa di-compare dengan Copa Mundial ya, Lotto Stadio, Diadora Brasil ya, yang ada di pasaran. Cuma menurutku ya ini salah satu yang terbaik gitu ya, karena sepatunya ini cukup stabil ya, cukup nyaman di kaki, kombinasi leathernya juga pas, enak, nyaman ya. Dan apalagi dari siluetnya gitu ya, dari kemunculannya di tahun 90-an gitu ya sampai sekarang ini modelnya ya seperti ini, dan aku suka banget ya. Dan apakah cukup rekomendasi gitu ya untuk kalian beli miliki di tahun 2024 ini? Mengingat ini ya ada yang jual gitu ya. Untuk colorway yang ini versi barunya juga ada, harganya sekitar ya ada yang jual 1,8, 1,780, macam-macam. Kalian bisa cek-cek sendiri gitu ya di Shopee maupun di Tokopedia. Ya menurutku sangat-sangat layak gitu ya, karena warnanya sendiri aku suka ya, cukup eye catching gitu ya, dipakai mapol buat fun football juga oke. Durability-nya sepatu ini juga oke gitu ya, terkenal oke. Dan meskipun ini made in Vietnam ya, versi elitnya di bawah MIJ-nya, menurutku ini cukup worth it untuk dibeli gitu ya, karena di samping sepatunya nyaman, time breaking di kaki juga cepet gitu ya. Sepatu ini dari segi durability sangat-sangat terbaik gitu ya untuk di pasaran saat ini. Dan menurutku sangat-sangat worth it gitu ya untuk kalian beli miliki di tahun 2024. Dan aku sendiri semenjak pakai Morelia gitu ya, seri klasik seperti ini tuh jadi suka gitu ya. Malah kalau ada kesempatan buat beli lagi meskipun bekas, saya tetap beli gitu ya, karena sepatunya benar-benar enak. Ya oke, berat, tapi menurutku berat itu nggak terlalu pengaruh menurutku ya, karena kalau kita mainnya fun football aja nggak butuh sepatu yang terlalu ringan gitu ya untuk dibuat mapol gitu ya, karena untuk buat fun football
kita perlu sepatu dari segi durability itu cukup baik karena kita kan pengen sering pakai sepatu tersebut gitu ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Jika kalian punya referensi gitu ya sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen ya di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya, and see you next video. So, ciao.